Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Lena Hotria Siregar, NPM 1950534 dari kelas B, Angkatan 2019 dengan Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan, yaitu dengan materi merancang startup pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas utama. Sebelum lanjut tentang BMC, sini saya terlebih dahulu menjelaskan tugas individu, di mana di kelompok saya mendapatkan peran untuk merancang startup pendidikan, yaitu mencari tentang solusi dari startup yang kami rancang tersebut. Pertama-tama saya akan menjelaskan komponen yang pertama, yaitu nama startup pendidikan. Nama startup yang kami rancang ini yaitu Iptek. Apa sih sebenarnya Iptek itu? Di sini saya akan menjelaskan bahwa startup Iptek ini merupakan layanan atau aplikasi pelatihan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bergerak di bidang pendidikan. Layanan ini bisa digunakan oleh pendidik maupun anak didik. Layanan ini menggunakan model bisnis premium, sehingga layanan ini harus dilengkapi dengan biaya tambahan kepada penggunanya. Untuk poin yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi, yaitu di mana solusi ini merupakan tugas utama individu saya dalam merancang startup ini. Di sini saya mempunyai 4 poin dalam merancang startup pendidikan yang kami rancang. Poin yang pertama yaitu mengadakan pelatihan Iptek, webinar, atau seminar untuk mendorong para pendidik agar melek terhadap ilmu pengetahuan teknologi, agar masyarakat atau anak didik atau tenaga pendidik tidak ketinggalan tentang ilmu-ilmu teknologi. Poin yang kedua, melakukan pengembangan pada bidang dana inovasi. Dengan adanya dana inovasi ini akan memudahkan para pihak pemangku atau kepentingan untuk meningkatkan kapasitas inovasi yang dibutuhkan oleh industri pendidikan. Poin yang ketiga, melakukan sebuah bentuk pelembagaan dengan metode model triple helix, yang dimana kemungkinan akan dapat dikembangkan menjadi N-helix. Maksud dari model triple helix ini yaitu memunculkan ruang interaksi untuk mendorong inovasi melalui pelembagaan dan penciptaan kebijakan sebagai entitas yang mempertemukan universitas, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan dan memajukan Iptek, khususnya dalam bidang pendidikan. Poin yang terakhir atau poin yang keempat, memberikan ruang yang lebih besar serta terus meningkatkan kompetisi sumber daya di program studi teknologi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan dalam berbagai bidang, khususnya bidang pendidikan. Untuk menjadi pengembang teknologi pembelajaran di berbagai daerah seperti instansi pendidikan. Nah, di sini juga kami merancang model bisnis kampas startup Iptek yang kami rancang. Sebelum saya menjelaskan 9 komponen model bisnis kampas ini, terlebih dahulu saya menjelaskan apa sih definisi dan tujuan dari model bisnis kampas ini. Model bisnis kampas sendiri ini merupakan kerangka kerja yang dikenal banyak orang untuk mendefinisikan model bisnis. Model bisnis kampas ini disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, dan memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh pebisnis lebih maksimal. Maka di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja komponen yang termasuk di dalam model bisnis kampas startup pendidikan yang kami rancang, yaitu startup Iptek. Poin yang pertama yaitu key partners atau mitra utama. Apa sih sebenarnya key partner ini? Key partner ini merupakan daftar perusahaan, pemasok, atau pihak eksternal lain yang akan menjalankan bisnis bersama kami. Di sini terdapat 5 poin atau 5 komponen yang akan partner yang akan menjalankan bisnis dengan kami. Poin yang pertama yaitu Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek atau Riset dan Teknologi, bank, komunitas bimbingan belajar, dan ilmu dan internet providers. Nah,
Nah, untuk poin yang kedua atau komponen yang kedua ada key activity atau aktivitas yang dijalankan. Maksud dari key activities ini adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan produk bisnis kami yang tujuannya itu untuk menghasilkan proposisi nilai. Di sini terdapat 4 poin atau 4 komponen. Poin yang pertama yaitu melakukan negosiasi kontrak, marketing atau pemasaran, pemeliharaan aplikasi web atau seluler, manajemen layanan pendidikan. Untuk selanjutnya ada value proposition, yang dimana value proposition ini atau posisi nilai konsumen ini tujuannya untuk kekuatan atau keunggulan yang menjadi pembeda antara bisnis kami dengan bisnis orang lain. Di sini terdapat 5 komponen keunggulan dari startup iptek yang kami rancang. Poin yang pertama yaitu memudahkan proses belajar, mencari informasi secara cepat untuk kepentingan pendidikan, dan sistem administrasi online yang lebih mudah, bahan ajar yang menarik, dan online learning service yang praktis. Dan ada juga poin yang atau komponen yang keempat, yaitu customer relationship atau hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan ini merupakan cara kami untuk menjalani hubungan dengan pelanggan atau konsumen, yaitu dengan cara memberikan reward untuk pelanggan setia kami. Terus yang kedua, memberi pelatihan dan program membership dan menawarkan promosi atau diskon-diskon lainnya untuk pelanggan-pelanggan setia kami. Untuk poin yang kelima ada channel atau saluran. Maksud dari channel atau saluran ini merupakan media atau sarana yang dapat bisnis kami gunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang produk atau jasa yang kami tawarkan. Di sini terdapat 5 komponen atau 5 poin media atau sarana yang kami gunakan untuk mempromosikan bisnis kami ini. Poin yang pertama yaitu dengan melakukan seminar dan publikasi, periklanan online, promosi media cetak, email marketing, dan mobile marketing. Dan untuk poin yang ke-6, di sini ada key resource atau sumber daya. Maksud dari sumber daya ini adalah sumber daya yang dibutuhkan bisnis kami untuk menjalankan usaha kami ini, untuk menjalankan startup kami ini. Di sini terdapat 3 poin, yaitu dengan melakukan kontrak dengan mitra utama. Yaitu mitra utama kami tadi yaitu key partners, yaitu Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek, bank, komunitas bimbingan belajar, internet providers. Ada juga konten, ada karyawan yang termasuk CEO dan posisi karyawan lainnya. Untuk poin yang ke-7 di sini ada customer segment atau segmentasi konsumen. Maksud dari segmentasi konsumen ini menentukan elemen mana yang akan menjadi target bisnis kami. Di sini ada 3 atau lebih dari 3 sih, tapi yang karena pendidikan, customer segmen kami ini lebih utama ke tenaga pendidik, anak didik, dan masyarakat umum. Terus ada poin yang ke-8 yaitu cost structure. Maksud dari cost structure ini adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas bisnis kami ini atau untuk menjalankan startup iptek kami ini. Yang pertama yaitu biaya yang dikeluarkan biasanya biaya operasi yang terkait dengan layanan, seperti layanan-layanan yang akan kami jalankan. Kedua ada internet atau internet provider yang digunakan untuk menjalankan layanan tersebut. Yang terakhir atau komponen yang terakhir ada revenue stream atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan yang kami dapat dari menjalankan startup iptek ini, yaitu langganan berbayar atau pendapatan dari periklanan-periklanan. Mungkin sekian presentasi hasil startup atau hasil merancang startup yang saya atau kelompok saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang.